Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, kepada Ananda semua, untuk mengikuti kegiatan MPLS SMP Negeri Madani Pekanbaru hari ketiga pada hari ini, Rabu 15 Juli 2020. Selanjutnya, salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ananda semua. Selanjutnya, yang terhormat Kepala SMP Negeri Madani Pekanbaru, Haji Ridwan MPD, Ustadz, Ustazah, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Madani Pekanbaru yang sama-sama kita hormati, Ustadz, Ustazah, Majelis Guru dan Tata Usaha yang juga sama-sama kita hormati. Selanjutnya, Ananda yang Ustazah banggakan, Ustazah harapkan menjadi pemimpin masa depan sekaligus orang tua yang mendampingi Ananda kita. Yang terhormat juga sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita. Yang pertama, Ustazah Nur Afni Eka Sapitri, SPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat juga kepada Ustazah Indah Safitri Jasrif SH. Assalamualaikum Ustazah. Baik, Ananda. MPLS SMP Negeri Madani Pekanbaru hari ketiga ini ada dua materi yang akan disampaikan oleh narasumbernya. Materi yang pertama yaitu pendidikan berbasis karakter dan bimbingan akhlakul karimah yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Afni Eka Sapitri SPD. Kemudian materi yang kedua, pengenalan kegiatan keasramaan SMP Negeri Madani Pekanbaru yang akan disampaikan oleh Ustazah Indah Safitri Jasrif SH. Sama-sama menggunakan dua nama Fitri ya Ustazah. Oh iya, mohon maaf. Ustazah lupa Ananda. Memperkenalkan diri, Ustazah sebagai moderator adalah Mutia Farina SPD. Yang pada hari ini akan memandu kegiatan MPLS kita sampai selesai. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja kepada materi yang pertama. Ustazah Fitri, sudah siap Ustazah? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Ananda, Ustazah ingatkan sebelum kita memulai, silakan Ananda untuk mempersiapkan alat tulisnya, yaitu buku tulis, kemudian juga pena, pensil juga boleh, untuk mencatat apa-apa yang akan disampaikan oleh Ustazah Fitri nanti. Baik, silahkan kepada Ustazah Fitri untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustazah Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada pagi ini kita masih diberi kesempatan khususnya untuk Ananda semua untuk mengikuti MPLS pada hari ketiga ini. Sebelum Ustazah memasuki materi, Ustazah ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustazah Nur Afni Eka Sapitri, di Madani mengajar sebagai guru bimbingan dan konseling. Jadi nanti untuk Ananda semua, kelas 7 khususnya, apapun yang berkaitan dengan misalnya ada menghadapi suatu permasalahan dalam sekolah atau kesehariannya, ke dalam kehidupan efektif sehari-harinya,
misalnya ingin berkonsultasi, boleh menjumpai Ustazah Fitri di sekolah. Kalau misalkan kita masih dalam proses belajar daring ini, kita bisa konsultasi lewat WhatsApp atau lewat online, bisa hubungi Ustazah, nanti ada grup BK-nya untuk kelas 7 ya nak ya. Baik, sebelum memasuki materi, Ustazah ingin mengucapkan selamat kepada siswa-siswi Madani yang sudah lulus. Untuk Ananda semua, kalian merupakan siswa-siswi pilihan, calon hafiz dan hafizah masa depan yang berkesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu di SMP Negeri Madani Pekanbaru. Sesuai visi SMP Negeri Madani, yaitu terwujudnya peserta didik Madani yang berakhlak mulia, berprestasi, hafiz Al-Quran, dan berwawasan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai pendidikan karakter dan akhlakul karimah. Baik, silakan dibuka slide-nya Ustadz. Untuk Anda di rumah, Ustazah harapkan sudah mempersiapkan alat tulisnya ya nak ya, karena nanti akan ada beberapa poin-poin penting yang harus kalian catat untuk dapat diingat dan dipelajari di rumah. Oke, terima kasih Ustadz. Langsung slide kedua aja. Pendidikan karakter dan akhlakul karimah. Pada umumnya nak, pada umumnya karakter dan akhlakul karimah ini tidaklah ada suatu perbedaan yang signifikan, melainkan karakter dan akhlak ini sama artinya, sama penerapannya. Hanya saja karakter dan akhlak ini bedanya kalau akhlakul karimah ini lebih membahas kepada religiusnya, sedangkan pendidikan karakter itu berkaitan dengan budi pekerti kita, baik dari aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan kita sehari-hari. Jadi, Ustazah tegaskan sekali lagi, tidak ada perbedaan yang signifikan, melainkan saling berkaitan atau saling berkesinambungan antara karakter dan akhlak. Dan inilah yang Ananda semua miliki untuk menjadi seorang pelajar yang nantinya bisa membawa kebaikan untuk diri kita sendiri, orang lain, masyarakat, dan untuk sekolah juga, kepada orang tua juga. Pokoknya yang untuk diri kita sendiri itu paling utama. Next Ustadz. Ini ada beberapa poin penting ya. Ada 4 pilar karakter dan akhlakul karimah yang harus Ananda terapkan sebagai siswa dan siswi Madani. Yang pertama, sesuai dengan visi kita ya nak ya, karakter cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segenap ciptaannya. Nah, nanti Ustazah akan jelaskan masing-masing poin. Di sini akan Ustazah gambarkan dulu. Yang kedua, tentu karakter dan akhlakul karimah siswa bisa dilihat dari bagaimana mereka berpenampilan. Tentu kita akan membahas tentang etika berpakaian. Kemudian bagaimana Ananda semua berbicara atau berkomunikasi. Tentu nanti kita akan membahas tentang etika berkomunikasi, baik itu dengan teman sebaya, orang tua, guru, dan orang-orang di masyarakat. Kemudian yang terakhir, pilar karakter dan akhlakul karimah yang keempat, bagaimana Ananda bersikap dan berperilaku. Nanti kita akan membahas beberapa poin mengenai etika berperilaku. Ini semua sudah termasuk di dalam aturan sekolah juga. Jadi Ustazah hanya mengkilas balikkan sebenarnya apa saja karakter dan bagaimana pendidikan karakter dan akhlakul karimah yang harus Ananda miliki untuk menjadi siswa-siswi SMP Negeri Madani Pekanbaru. Next Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz. Di sini ada karakter cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin pertama ya nak ya. Kita sebagai umat muslim, sebagai siswa-siswi Madani, harus memiliki karakter cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat diwujudkan dengan beberapa yang sudah Ustazah tampilkan di layar.
Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hal apapun tetap yang kita ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjaga zikir kita, selalu istiqomah dengan apapun yang harus kita laksanakan yang baiknya. Kemudian Allah pribadinya, karena Allah memiliki sifat-sifat yang baik. Tentu kita harus mendekatkan diri kepada Allah untuk segala sesuatunya agar kita bisa dimudahkan. Yang kedua, memiliki sifat dan sikap yang terpuji. Sesuai dengan sifat-sifat Allah ya nak ya. Allah kan sifat-sifatnya segala sesuatu yang baik. Jadi tentu jika kita memiliki karakter cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga harus memiliki sifat dan sikap yang terpuji. Hal-hal yang baik dilaksanakan dan yang tidak baik itu ditinggalkan. Ketiga, berkaitan juga dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tentu ini sudah sama-sama kita ketahui ya, apa saja perintah dan larangan yang sudah sama-sama kita tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga harus kalian terapkan jika memang Ananda semua memiliki karakter cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, cinta Al-Qur'an serta selalu menjaga hafalan. Nah, ini yang sangat menjadi keharusan, mungkin karena kita SMP Madani ini unggul dalam bidang tahfiz ya nak ya. Jadi untuk menjadi seorang hafiz dan hafizah, tentunya kita harus mencintai Al-Quran dulu. Maksudnya kita tidak menghafal dengan terpaksa, tidak menghafal dengan disuruh dengan kita nggak ikhlas menghafalnya gitu kan. Jadi memang kita harus mencintai Al-Quran dulu nak, serta harus menjaga hafalan. Kita rajin murojaah, menambah hafalan baru, menjaga hafalan. Pokoknya siswa-siswi Madani tidak lepas dari Al-Quran. Itulah kenapa siswa-siswi Madani diharapkan menjadi hafiz dan hafizah di masa depan. Kemudian yang kelima, selalu istiqomah dalam menjalankan suatu kebaikan dan sunnahnya. Nah, siswa-siswi SMP Negeri Madani ini dalam keseharian menjalankan hal wajib di SMP Negeri Madani. Nah, itu yang Ustazah sampaikan. Jadi harus kita terapkan dari sekarang gitu untuk kebaikan kita juga. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang bersyukur. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, tentu kita harus menjadi pribadi yang bersyukur. Kita tidak boleh mengeluh, jauhkan dari mengeluh atau selalu komplain kenapa begini, kenapa begitu. Itu bukan merupakan karakter siswa-siswi SMP Negeri Madani. Itu dia. Next slide-nya Ustadz. Nah, ini tadi berkaitan karakter siswa-siswa SMP Madani ini dapat kita lihat dari penampilannya. Nah, yang udah Ustazah sampaikan tadi ini juga berkaitan dengan peraturan sekolah ya nak ya. Aturan sekolah itu etika berpakaian. Ustazah hanya kilas baliknya saja. Karakter siswa-siswi Madani dapat dilihat dari penampilannya, di antaranya tentu laki-laki dan perempuan ini sama-sama harus berpenampilan yang syar'i. Ya, harus berpenampilan yang syar'i, yaitu berpakaian rapi, sopan, dan tertutup aurat. Begitu juga dengan perempuan. Cuman perempuan tentu lebih kepada pakaiannya tidak transparan, tidak ketat, itu untuk berpakaiannya. Nanti jangan dibiasakan untuk berpakaian yang tidak SMP Negeri Madani Pekanbaru. Yang kedua, mungkin kalau untuk laki-laki bisa memakai peci hitam ya untuk keseragamannya nak, karena tidak ada siswa-siswi Madani yang tidak menggunakan peci dalam keseharian. Mereka tidak lepas dari peci. Jangan terbiasa misalnya di sekolah lama dulu nggak biasa pakai peci nih Ustazah karena panas nih kepalanya gitu kan. Tapi kalau untuk di Madani, siswa-siswi Madani khususnya
bagaimana mereka berpenampilan itu yang laki-laki dikhususkan memakai peci. Nah, yang perempuan tentu memakai jilbab. Jilbabnya juga tidak jilbab yang pendek seperti waktu SD mungkin ada yang memakai jilbab pendek. Jilbabnya tentu yang menutupi dada dan menutupi bagian belakang. Mungkin bisa panggul, pokoknya yang di belakang gitu kan. Itu khusus perempuan. Kemudian yang perempuan juga diharuskan nanti memakai anak jilbab. Kenapa? Lanjut, oke. Kemudian untuk yang perempuan ya, khususnya nanti dibiasakan memakai anak jilbab, karena nanti orang itu akan bisa keluar nanti itu ya. Untuk yang perempuan jangan lupa nanti dalam kesehariannya nak menggunakan legging ya, gunakan kalau bisa legging yang polos, jangan celana tidur atau jangan legging yang bermotif-motif, karena itu sudah mencerminkan bagaimana karakter siswa-siswi SMP Negeri Madani dalam berpenampilan. Jadi tidak lepas dari penampilan yang syar'i, itu dia baik laki-laki maupun perempuan. Untuk disesuaikan nanti bisa dilihat lagi bagaimana peraturan di SMP Negeri Madani Pekanbaru. Next, Ustadz. Oke. Etika berkomunikasi. Di sini akan Ustazah bahas siswa-siswa SMP Negeri Madani juga bisa dilihat bagaimana mereka berkomunikasi atau berbicara baik dengan guru, dengan teman sebaya, dengan orang tua, dan dengan orang yang ada di sekitar masyarakat. Nah, sebagai pelajar kan tentu memiliki aturan kita dalam berkomunikasi. Di antaranya, yang pertama, kita juga harus menggunakan bahasa yang baik. Tentu bahasa yang dimengerti dan mudah dipahami. Siswa-siswi SMP Negeri Madani, khususnya Ananda, tidak boleh atau tidak dianjurkan menggunakan bahasa yang kurang baik. Maksudnya bahasa-bahasa yang kasar, bahasa yang punya arti tidak baik, atau mungkin yang terbiasa mendengar sebuah carutan gitu kan, itu tidak seharusnya disampaikan oleh siswa-siswi Madani dalam berkomunikasi. Jadi gunakanlah bahasa yang baik, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami, tidak juga menggunakan bahasa-bahasa gaul sekarang yang punya arti mohon maaf mungkin artinya kotor atau artinya yang tidak sepantasnya seorang hafiz dan hafizah mengucapkan. Itu dia. Kemudian yang kedua, menatap mata lawan bicara dengan lembut. Artinya ketika kita berkomunikasi baik dengan guru, dengan teman sebaya, dengan orang tua, kita harus menatap lawan bicara kita. Itu dia. Jadi jangan seolah-olah seperti orang yang sok cuek atau acuh tak acuh ketika lawan bicara ngomong sama kita nggak memperhatikan gitu kan. Itu dia. Yang ketiga, perhatikan dengan siapa lawan bicaranya. Apakah dengan guru atau orang tua, teman sebaya, adik kelas, atau kakak kelas. Nah, inilah yang penting nak. Ketika kita berbicara atau berkomunikasi, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, terutama misalnya dengan guru atau orang tua, mungkin dengan guru di sekolah, dalam etika berkomunikasi, kita jangan terbiasa berkomunikasi dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan teman. Itu dia. Nah, misalnya dengan guru kita bisa mengucapkan salam terlebih dahulu, atau dengan menjabat tangan guru, salam dulu terhadap ustadz dan ustazahnya nanti di sekolah. Kemudian kita sapa ustazahnya dengan baik, dengan bahasa yang seharusnya, baru kita memulai apa yang ingin kita sampaikan kepada ustadz dan ustazahnya. Begitu juga dengan orang tua. Kemudian dengan teman sebaya, jangan merasa atau jangan pernah berpikir kita ini sebaya terus bahasa kita jadi bebas, mau bahasa kasar, mau bahasa yang sembarangan atau tidak dengan sapaan yang baik. Justru nanti ketika teman mendengar atau guru mendengar kan kedengarannya
agak kasar gitu, agak sakit kan dengarnya. Jadi nggak seharusnya itu diucapkan ya nak ya. Kemudian dengan adik kelas atau kakak kelas, ini juga tidak berbeda jauh dengan bagaimana kita berkomunikasi yang sebaiknya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi nanti ketika kita berkomunikasi, kita harus menggunakan bahasanya itu yang tidak, yang maksudnya yang memang harus bagaimana seharusnya menunjukkan kita punya etika dalam berbicara. Itu dia. Kemudian yang keempat, menggunakan volume, intonasi atau nada suara serta kecepatan bicara yang baik. Nah, volume intonasi ini kita ngomongnya dengan bisa dengan santai, dengan lembut, tidak dengan bahasa yang keras atau ngegas, intonasinya seperti mau menunjukkan suatu emosi, itu bukan etika berkomunikasi yang baik. Nah, kemudian yang terakhir, tidak memotong pembicaraan. Mungkin ini sering terjadi pada Ananda ketika berbicara atau berkomunikasi dengan teman sebaya. Nah, hal itu mungkin kalau misalkan sudah terbiasa, kita harus belajar mulai dari sekarang untuk tidak membiasakan memotong pembicaraan. Nah, terlebih ketika kita berkomunikasi dengan guru atau orang tua. Hal itu bisa tergolong ke dalam sikap atau perilaku tidak sopan ya nak ya. Itu dia. Itu dia tadi etika berkomunikasi. Next, Ustadz, slide-nya. Kita masuk yang ketiga. Yang keempat ya. Maaf, kita masuk yang keempat. Ini pilar terakhir yang Ustazah bahas untuk karakter dan akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh siswa-siswi SMP Negeri Madani. Nah, bagaimana berperilakunya? Siswa yang berkarakter bisa dilihat dari bagaimana siswa-siswi tersebut berperilaku di rumah, sekolah, ataupun di masyarakat. Di situ kita bisa lihat ya nak ya, biasanya kan memang selalu terlihat dari persepsi awal gitu. Bisa kita menilai, oh anak ini begini, dia punya sifat begini. Nah, ini dia beberapa karakter perilaku yang harus dimiliki oleh siswa-siswi SMP Negeri Madani. Bisa yang pertama, kemandirian dan tanggung jawab. Sesuai dengan tujuan Ananda masuk di SMP Negeri Madani, tentunya sudah tahu kan kita di sini juga asrama, tentu harus ditanamkan sikap mandiri dari sekarang dan bertanggung jawab. Karena di sini nanti kalian tidak bersama orang tua dan segala sesuatu yang ada pada diri Ananda semua dikerjakan masing-masing, dikerjakan dengan mandiri. Jadi tidak ada campur tangan orang tua lagi, tidak ada mengadu sama orang tua lagi. Hal ini, hal itu tetap dikerjakan sendiri dan tanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, kejujuran dan amanah. Ini berkaitan tadi dengan berkomunikasi. Jadilah seseorang yang jujur dan amanah jika kita ingin dipercaya. Seseorang itu dipegang dari omongannya. Jadi sekali saja kita misalnya tidak jujur atau tidak amanah, sampai kapanpun orang akan sulit untuk mempercayai kita lagi. Itu dia. Yang ketiga, baik dalam berkomunikasi, tadi udah Ustazah jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ini termasuk juga kepada perilaku seperti contohnya di sekolah ya nak ya, atau dengan orang tua, orang yang lebih tua juga boleh, juga diharuskan di masyarakat. Dan santun, bagaimana seharusnya ketika kita berjumpa atau berkomunikasi atau berhubungan dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Tentunya kalau dengan guru, hormat dan santun ini yang Ustazah bilangkan tadi, sapa dulu dengan salam, assalamualaikum Ustadz, Ustazah, jabat tangannya, berikan sesuatu hal. Jangan justru ketika bertemu cuek seperti tidak kenal. Nah, itu dia. Itu bukan mencerminkan siswa etika perilaku atau karakter siswa-siswi Madani. Nah, lalu yang berikutnya, dermawan, suka tolong menolong, gotong royong, dan kerjasama. Ini bisa diterapkan di
dalam lingkungan masyarakat juga, dalam keseharian Ananda juga, berteman bersama teman-teman di kelas dan di asrama nanti, ini tidak lepas dari hal-hal demikian. Kemudian percaya diri ini memang harus kita miliki masing-masing pribadi, karena kita nggak selamanya bisa bergantung sama orang lain. Nah, jadi harus punya rasa percaya diri dari sekarang. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, ini sudah dikaitkan tadi dengan yang awal. Allah itu mencintai seseorang yang punya sifat-sifat yang baik juga. Nah, baik dan rendah hati artinya, contohnya misalnya ketika kalian sudah diterima nih di SMP Negeri Madani semuanya, jangan merasa punya saya mampu menghafal teman saya gitu. Itu bukan mencerminkan karakter dan akhlakul karimah seorang siswa-siswi SMP Negeri Madani. Jadi tetaplah rendah hati, bukan rendah diri ya nak ya. Rendah diri lain lagi. Kalau rendah diri itu kan kita minder di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Itu dia. Lalu yang terakhir, karakter, toleransi, dan kesatuan. Mohon maaf, kurang jelas Ustaz ya. Karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, ini bisa diterapkan dalam keseharian kita juga, di lingkungan masyarakat juga, dan juga bisa kalian tanamkan atau harus kalian miliki ketika berada di asrama nanti. Jadi memang tidak boleh masing-masing harus saling toleransi dengan teman sekamar, teman asrama. Kedamaian dan kesatuan itu juga harus diciptakan. Mungkin nanti lebih jelasnya sama akan disampaikan setelah ini. Ustazah hanya mengkilas balikkan saja. Oke, mungkin materi untuk MPLS yang hari ketiga ini mengenai pendidikan karakter dan akhlakul karimah sampai di sini. Kemudian ada hal yang ingin Ustazah sampaikan mengenai buku konsultasi. Jadi nanti setiap minggu Ustazah ini ada buku konsultasi. Setiap minggu Ananda semua diharuskan menjumpai 5 guru. Yang pertama itu wali kelas, kemudian wali tahfiz. Nah, 3 guru lagi ini nanti boleh kalian tanyakan sama wali kelasnya, atau nanti yang wali kelas yang akan memberikan anjuran kepada siapa Ananda semua menjumpai. Nanti ada formatnya akan dikirim di grup, yaitu buku konsultasi. Jadi setiap minggunya nanti Ananda semua bisa berkomunikasi dengan guru di sekolah. Jadi 5 guru nanti, wali kelas dan wali tahfiz, dan 3 lagi itu nanti berdasarkan dari anjuran wali kelas. Itu dia. Baik nak, sebelum Ustazah akhiri, ada satu soal yang ingin Ustazah berikan kepada Ananda semua. Harap dicatat dan dikerjakan ya. Oke. Soalnya, jelaskan menurut Ananda dengan bahasa sendiri boleh 4 pilar karakter dan akhlakul karimah yang harus diterapkan oleh siswa-siswi Madani. Yang Ustazah sampaikan tadi, oke? Ustazah ulangi. Jelaskan menurut Ananda atau dengan bahasa sendiri juga boleh 4 pilar karakter dan akhlakul karimah yang harus diterapkan siswa-siswi SMP Negeri Madani. Baik, nanti silakan dikerjakan. Sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini, materi pendidikan karakter dan bimbingan akhlakul karimah dalam MPLS hari ketiga. Semoga Ananda semua mendapatkan manfaatnya. Apa yang kita kerjakan pada hari ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda. Terima kasih kepada Ustazah Fitri
yang sudah memaparkan poin-poin yang harus dimiliki oleh Ananda semua tentang karakter seorang siswa jika berada di SMP Madani Pekanbaru maupun di luar SMP Negeri Madani Pekanbaru. Semoga juga Ananda nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya apa-apa yang sudah dipaparkan oleh Ustazah Fitri. Tentunya itu untuk kebaikan Ananda semua dan untuk kebaikan kita semua. Yang pasti seorang hafiz Quran itu semua karakternya pasti berpanduan kepada Al-Quran. Untuk materi kedua, kita lanjut tentang pengenalan kegiatan keasramaan SMP Negeri Madani Pekanbaru yang akan disampaikan oleh Ustazah Indah. Silakan Ustazah Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati beliau Ustadz Kepala Sekolah SMP Negeri Madani beserta para majelis guru yang alhamdulillah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini, serta yang sama-sama kita hormati ayah dan bunda yang senantiasa mendampingi Ananda dalam mengikuti kegiatan di 3 hari ini. Selanjutnya tidak lupa pula yang senantiasa tentunya kami banggakan, yaitu Ananda semua, yang semoga Allah berkahi Ananda semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang keasramaan. Terima kasih Ustazah Mutia. Dan selanjutnya juga saya mohon maaf kepada Ustadz dan Ustazah pengasuh ataupun pembina keasramaan. Di sini saya memohon izin untuk memberikan materi tentang keasramaan. Namun apabila nantinya yang saya sampaikan ini ada kurangnya atau ada kekhilafannya, saya mohon untuk dilengkapi nantinya ketika Ananda semua sudah bersama-sama dengan kita di asrama. Baiklah Anandaku, di sini alhamdulillah meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi setidaknya dengan media ini kita semua bisa untuk menyambung tali silaturahim di antara kita. Kemudian juga dengan media ini kita bisa menambah ilmu dan wawasan di antara kita. Jadi ini patut untuk disyukuri. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan tentang aktivitas ataupun keseharian Ananda nantinya ketika Ananda berada di asrama seperti apa, jadi di sini perlu mungkin Ustazah memperkenalkan ya, kira-kira siapa pengasuh ataupun pembina keasramaan, baik di putra maupun di putri sendiri. Nah, Anandaku yang semoga senantiasa dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk asrama putra sendiri, alhamdulillah sampai saat ini masih dibina oleh beliau Ustadz Bakhtiar Rizky Habibi MPD beserta Ustazah Habibah Nurfadilah MPD. Jadi Ustazah yakin untuk Ustadz dan Ustazah pengasuh atau pembina keasraman putra ini, Ananda semua sudah pernah bertatap muka langsung dengan beliau-beliau ya, ataupun sudah tidak asing lagi. Karena beliau berdua ini juga merupakan salah satu wali tahfidzul Quran
untuk kelas 81 dan kelas 82. Nah, untuk asrama putri sendiri anak-anakku, alhamdulillah sampai saat ini Ustadz Saiful Abdillah SE bersama dengan Ustazah sendiri yaitu Indah Safitri Jasmine SH. Nah, untuk Ustadz Saiful sendiri di sini Ustazah yakin Ananda semua nantinya tidak akan asing lagi. Kenapa demikian? Karena Ustadz Saiful merupakan atau salah satu wali tahfidzul Quran juga untuk kelas 71. Ustazah sendiri lambat laun kita akan lebih mengenal ya, dan semoga mempererat kembali ikatan tali silaturahim kita. Amin ya rabbal alamin. Di antara pengasuh dan pembina asrama, tentunya Ananda di sini memiliki bapak ataupun ibu asuh di kamar Ananda masing-masing. Namun di sini Ustazah tidak bisa sampaikan satu persatu, akan tetapi Ustazah yakin bahwa Ananda semua sudah mengenal beliau-beliau, sudah bertatap muka langsung dengan beliau-beliau, apalagi kemarin ketika hari Sabtu kita ada melaksanakan kegiatan gotong royong asrama bersama-sama ya, dan kebetulan Ananda juga didampingi oleh bapak ataupun ibu asuh Ananda masing-masing di kamar. Nah, baiklah Anandaku, itu sekilas pengenalan yang Ustazah sampaikan. Selanjutnya, di sini Ustazah ingin menjelaskan tentang aktivitas atau keseharian Ananda nantinya ketika Ananda berada di asrama seperti apa sih? Apakah di asrama itu menyenangkan atau musyrif dan musyrifahnya kejam? Dan segala macamnya pasti ada di benak Ananda masing-masing. Nah, akan tetapi di sini sebelum Ustazah jelaskan satu persatu tentang kegiatan Ananda selama 24 jam di asrama, di sini ada kebetulan ada cuplikan film pendek ya, yang kebetulan film ini disutradarai langsung oleh guru kita yang ada di SMP Negeri Madani ini, yaitu beliau Ustadz Togof yang merupakan wali kelas dari kelas 81. Nah, sekarang kita saksikan bersama-sama film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Maula. Sekarang Ana belajar menimba ilmu di SMP Negeri Madani Pekanbaru. Saat ini Ana duduk di bangku kelas 91 Ali bin Abi Thalib. Ana berasal dari keluarga yang sederhana. Kebetulan ayah Ana sudah meninggal dunia sejak Ana duduk di kelas 2 SD. Sehingga ibu yang membiayai kehidupan Ana dan 4 orang saudara Ana. Alhamdulillah, semua berjalan lancar dengan izin Allah Ta'ala. Semoga ini terus berlanjut ke depannya. Sama seperti semua siswa lainnya, Ana juga mempunyai cita-cita dan impian. Berjuta harapan ingin Ana raih demi membalas semua kebaikan dan jasa kedua orang tua Ana. Walaupun Ana sadar bahwa hal yang mustahil untuk bisa membalas segala jasanya. Setidaknya dengan berusaha memberikan yang terbaik, Allah Ta'ala menilai niat baik anak ini. Insya Allah dengan semangat dan niat yang ikhlas juga, semoga Allah Ta'ala memberkahi setiap langkah kaki Ana demi mencari keriduannya untuk bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua Ana nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kelas 9 ini kami semua sudah mulai boarding.
yang artinya kami semua tinggal di asrama. Dengan segala fasilitas yang diberikan, kami semua menikmatinya dengan penuh sukacita. Mulai dari asrama yang indah, sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Semua disajikan dengan lengkap dan gratis, sehingga membuat Ana semakin bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala ini. Tidak lupa kami berterima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, serta jajarannya atas fasilitas yang telah diberikan kepada kami. Dengan harapan, semoga Allah Ta'ala membalas segala jasa baik Bapak dan Ibu semuanya. Amin. Tahun ini masuk tahun yang ketiga bagi kami semua untuk menikmati fasilitas yang disediakan ini. Kami merasa sangat beruntung jika dibandingkan dengan siswa-siswa lainnya yang ada di Kota Pekanbaru ini, dan mungkin seluruh siswa lainnya di Indonesia. Harapan kami, semoga makin terpacu untuk memberikan yang terbaik buat kota, bangsa, dan negara Indonesia. Pukul 4.30 dini hari, terdengar suara dentuman kayu sepanjang pagar besi depan kamar kami. Ini menandakan waktunya untuk segera bangun dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat tahajud dan menghafal Al-Quran atau murojaah. Rutinitas ini senantiasa kami lalui setiap pagi dengan kesabaran dari musyrif dan musyrifah asrama kami. Jazakallah Ustadz dan Ustazah semuanya. Berbagai macam ekspresi dari kami ketika dibangunkan dini hari setiap harinya. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda, suasana ini semakin penuh warna dan indah untuk menjalaninya. Mulai dari yang kesal karena terganggu tidurnya, ada juga yang tidur lagi setelah ustadznya pergi. Namun, ada juga yang setia kawan mencoba untuk membangunkan temannya yang lain pergi ke masjid. Ini semua kami laksanakan setiap harinya sampai menunggu waktu sholat subuh berjamaah. Ngantuk, capek, dan lelah, kami jadikan sebuah pelajaran berharga demi semua impian dan cita-cita. Nah, pada film itu, di mana seorang musyrif membangunkannya masih secara manual. Namun alhamdulillah pada saat ini anandaku, asrama sudah dilengkapi fasilitas yaitu sebuah bel. Jadi nantinya ketika ananda dibangunkan oleh musyrif dan musyrifahnya masing-masing, yaitu dengan menggunakan bel yang telah disediakan di asrama. Nah, untuk bel ini sendiri, nanti ketika pukul 4 pagi, maka ananda semua akan dibangunkan oleh musyrif dan musyrifahnya dengan dipencetkan bel ya, yaitu selama setengah jam sendiri. Nah, jadi belnya bunyinya selama setengah jam, mulai dari jam 4 pagi sampai dengan jam setengah 5. Nah, selama 15 menit, mulai dari jam 4 pagi sampai dengan jam 4.15, ananda semua dipersilahkan untuk bersiap-siap menuju ke masjid. Jadi selama 15 menit ini, ananda mempersiapkan diri, baik itu alat ibadahnya dan segala macamnya. Kemudian setelah 15 menit berlangsung, ananda semua berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat di sepertiga malam terakhir. Nah, sholatnya apa saja Ustazah? Apakah bebas, terserah kita? Atau hanya 2 rakaat saja? Nah, untuk sholatnya, di sini ananda juga dididik untuk melaksanakan sholat. Yang pertama adalah sholat taubat, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga sholat hajat, dan yang terakhir ditutup dengan sholat witir. Setelah melaksanakan sholat di sepertiga malam terakhir, kemudian azan subuh pun berkumandang. Nah, di sini ananda semua melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, kemudian tidak lupa diawali dengan mengerjakan sholat qobliyah subuh terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah anandaku, untuk ananda asrama putra, di sini ananda semua diberikan kesempatan untuk mengetes mental ananda ketika nanti ananda pulang ke kampungan atau pulang ke rumah, sehingga di sini ananda sudah berani untuk terjun ke masyarakat. Apa itu kesempatannya? Yaitu yang pertama, ananda semua diberikan kesempatan untuk mengumandangkan azan selama 5 waktu.
Dan yang kedua, Ananda semua diberikan kesempatan untuk memimpin zikir setelah melaksanakan sholat 5 waktu juga. Dan yang ketiga, untuk Ananda yang hafalannya sudah mencapai target atau yang sudah baligh, maka Ananda diberikan kesempatan untuk menjadi imam pada sholat 3 waktu, yaitu subuh, maghrib, dan isya. Nah, alhamdulillah, jadi yang menjadi imam selain untuk menguatkan hafalannya, begitu juga yang menjadi makmum agar dapat dijadikan media untuk memurojaah hafalannya kembali. Nah, itu dia. Setelah itu, Anandaku, setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan zikir bersama, kemudian kita melaksanakan kegiatan sekitar setengah jam, yaitu menambah hafalan baru untuk disetorkan nantinya di sekolah kepada guru tahfidzul Quran masing-masing. Jadi selama setengah jam sampai jam 6 kurang 15 ya, Ananda semua mempersiapkan setoran yang untuk disetorkan kepada guru tahfidz masing-masing ketika di sekolah. Nah, ketika jam menunjukkan pukul 6 kurang 15, di sini biasanya selama 15 menit akan ada pengarahan dari musyrif dan musyrifah masing-masing. Nah, di sini alhamdulillah kita ada salah satu foto juga ya yang didokumentasikan. Jadi ini salah satunya dari musyrif Asrama Putra yang sedang memberikan pengarahan kepada Ananda semua. Jadi di sini, Nak, ketika 15 menit, selain pengarahan yang diberikan kepada musyrif dan musyrifahnya masing-masing, di sini juga biasanya diadakan pengecekan. Pengecekan apa, Ustazah? Yaitu pengecekan atribut alat ibadah putra di masjid atau tidak, ke masjid memakai sopan atau tidak, atau ke masjid memakai sandal atau tidak. Nah, begitu juga dengan yang putri, sama. Bisa jadi ya, untuk yang putri juga ketika Ananda putri yang uzur, maka di sini musyrifahnya akan mengecek keadaan Ananda. Selain itu juga, pada jam ini, musyrif dan musyrifahnya akan mengabsen Ananda untuk sholat 5 waktunya. Nah, begitu kira-kira. Kemudian, Anandaku, setelah kita melaksanakan kegiatan subuh ini, sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 6.30, Ananda semua kembali ke asrama untuk mempersiapkan diri menuju ke sekolah dengan maksud mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, namun selama setengah jam ini, Ananda semua harus membersihkan kamar Ananda masing-masing. Sebab setiap paginya, musyrif dan musyrifah akan mengontrol ataupun menilai kamar Ananda masing-masing. Jadi yang dikontrol atau dinilai tidak hanya kebersihannya saja, akan tetapi mulai dari kerapiannya, mulai dari keindahannya, tidak hanya kamarnya saja, jemurannya bagaimana, kamar mandinya bagaimana. Nah, setelah Ananda semua selesai melaksanakan yang telah diamanahkan kepada Ananda selama setengah jam ini, kemudian 6:30 Ananda semua kumpul di ruang makan, yaitu untuk sarapan pagi. Namun, Anandaku, sebelum Ananda meninggalkan kamar, selain yang Ananda perhatikan masalah kebersihan kamar, Ananda juga harus memperhatikan yang pertama, apakah lampu kamar sudah dimatikan atau belum? Kemudian keran sudah dimatikan atau belum? Jendela, gorden, dan pintu apakah sudah terkunci? Gorden ataupun jendela apakah sudah terbuka? Dan kunci apakah sudah Ananda letakkan pada tempat yang telah disediakan? Nah, ini harus diperhatikan. Jadi insya Allah di sini sifatnya untuk mendidik Ananda ya. Apakah Ananda semua bisa mendisiplinkan diri? Tapi insya Allah selama niat kita tulus ketika masuk ke Madani ini, insya Allah Ananda bisa melaksanakan ini semua dengan disiplin yang ada. Nah, kemudian Ananda sarapan di ruang makan, setelah itu Ananda berangkat ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah sampai dengan pukul 16.30.
Kemudian ketika pukul 16.30 Ananda semua kembali ke asrama, dan di sini alhamdulillah dalam waktu 1 jam mulai dari 4:30 sampai dengan 5:30 Ananda semua diberikan kebebasan untuk mengerjakan aktivitas masing-masing. Biasanya kakak-kakak Ananda ada yang mengisi kegiatan dengan berolahraga, dengan mencuci pakaian, menyetrika pakaian, ada juga yang memurojaah hafalannya kembali, ada juga yang belanja ke kantin, atau ada juga yang curhat dengan teman kamarnya masing-masing. Jadi ini diperuntukkan kepada Ananda mengerjakan aktivitas mandiri Ananda masing-masing di asrama. Nah, selama 1 jam ini juga Ananda, alhamdulillah, Ananda diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Caranya bagaimana nih, Ustazah? Apakah bertemu langsung dengan orang tua? Tidak. Melainkan, alhamdulillah, untuk asrama, kita diberikan fasilitas yaitu telepon genggam. Jadi selama 1 jam ini, Ananda diberikan kesempatan untuk menelpon orang tua. Ya, barangkali ada kepentingan yang harus disampaikan kepada orang tua, ataupun sebagai media untuk melepas kerinduan kepada orang tua. Jadi, selagi-lagi Ustazah sampaikan, ini patut untuk kita syukuri. Ya. Nah, selanjutnya, ketika terdengar suara bel, ketika pukul 17.30, maka Ananda semua harus bergegas meninggalkan asrama untuk menuju ke masjid. Nah, sambil menunggu waktu dikumandangkannya azan maghrib, di sini Ananda semua bisa menambah hafalan yang baru untuk disetorkan malamnya kepada guru tahfidzul Quran masing-masing. Kemudian ketika azan maghrib berkumandang, kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan tidak lupa diawali dengan sholat qobliyah. Nah, ini kita juga ada salah satu fotonya ya, bagaimana Ananda semua melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, ini dia, kira-kira seperti ini, Nak. Nah, selanjutnya, setelah Ananda semua melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan zikir bersama, setelah itu Ananda semua kembali ke ruang makan untuk melaksanakan kegiatan makan malam. Nah, ini kira-kira beginilah kegiatan kita ketika Ananda semua makan malam ya. Mungkin bisa dijadikan gambaran bagi Ananda, oh ternyata nanti ketika aku berada di asrama seperti ini makannya. Jadi di sini kita membudayakan antri ya, karena budaya antri ini adalah sebagai media pendidikan untuk melatih kesabaran di antara Ananda semua. Selain itu juga, nah, ini ada Ananda yang putra ya, membagikan makanan. Nah, di sini Ananda juga diberikan kesempatan yaitu piket menjaga prasmanan. Jadi, ketika Ananda diberikan piket ya, Ananda di sini dapat membagikan makanan yang telah disediakan di ruang makan. Nah, insya Allah nanti Ananda kelas 7 juga akan kebagian piket membagikan makanan ya, kalau kita sudah aktif kembali di asrama. Nah, selesai makan malam secara bersama-sama, kemudian Ananda kembali lagi ke masjid. Jadi meskipun di sini Ananda masih belum pergi haji ya, tapi setidaknya disinilah Ananda belajar untuk tawaf. Dari masjid ke asrama, balik lagi ke masjid, kemudian balik lagi. Ya alhamdulillah. Nah, kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan apa? Sholat Isya secara berjamaah. Jadi setelah makan, Ananda semua melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dan tidak lupa diawali dengan sholat qobliyah dan ba'diyah Isya, kemudian dilanjutkan dengan zikir bersama. Nah, setelah melaksanakan sholat qobliyah, setelah melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, di sini kita melaksanakan kegiatan tahfidzul Quran malam. Nah, ini salah satu contohnya ketika nanti Ananda melaksanakan kegiatan tahfidzul Quran malam ya, Nak.
Mungkin bisa dilihat kira-kira seperti inilah kegiatan tahfidzul Quran kita. Untuk kegiatan tahfidzul Quran sendiri, setelah sholat Isya sampai dengan jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah Ananda melaksanakan kegiatan tahfidzul Quran sampai dengan jam 9 malam, kemudian Ananda kembali ke asrama, ya. Jadi mulai dari jam 21 sampai dengan jam 22 kurang 15 menit, Ananda semua mengerjakan atau belajar secara mandiri. Jadi barangkali di sekolah ada diberikan tugas oleh guru, maka dengan waktu yang telah ditetapkan ini, Ananda semua bisa melaksanakan belajar secara mandiri. Ya, ini ada juga kita salah satu foto bagaimana Ananda ketika belajar di asrama. Namun umumnya untuk kakak-kakak Ananda lebih senang belajar di teras kamar masing-masing. Kenapa demikian? Mungkin dengan begitu akan memudahkan untuk komunikasi dengan teman-teman. Selain itu juga bekerja sama dengan teman-teman. Dan apabila Ananda tidak mengetahui, Ananda bisa menanyakan kepada teman ataupun kepada kakak kelas Ananda masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu, Nak. Kemudian selama 15 menit mulai dari jam 10 kurang 15 sampai dengan jam 10-nya, Ananda semua bersiap-siap untuk beristirahat. Jadi bersiap-siap, baik itu yang perlu Ananda perhatikan adalah pintu depan dan pintu belakang, apakah sudah dikunci atau belum, jendela dan gorden sudah tertutup dan sudah terkunci atau belum, serta lampu dimatikan, kemudian berdoa, dan Ananda dipersilahkan untuk beristirahat. Nah, jadi kira-kira seperti itulah aktivitas ataupun keseharian Ananda nantinya di asrama selama 24 jam. Mungkin di sini ya, Ananda akan merasakan, wah ternyata berat juga ya. Sebenarnya tidak berat, Nak. Untuk di asrama dengan di rumah, kegiatan kita sama-sama ketika Ananda semua di rumah membantu orang tua, misalnya untuk mencuci baju. Nah, di asrama juga Ananda semua dididik untuk mandiri, yaitu mencuci baju sendiri. Sama semuanya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketika di rumah Ananda bisa mengulur waktu untuk mengerjakan perintah dari orang tua, tetapi ketika di asrama, Ananda harus melaksanakannya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Nah, begitulah kira-kira, Nak. Selanjutnya, pada poin yang kedua, Ustadzah ingin menjelaskan tentang kegiatan tambahan di asrama. Jadi selain keseharian yang Ustadzah jelaskan tadi, kita ada kegiatan tambahan. Apa saja kegiatan tambahan itu? Yang pertama, kita ada kegiatan muhadharah. Mungkin ini sebenarnya kita ada videonya ya, tapi Ustadzah khawatir kalau tidak jelas lagi. Jadi ini kita tampilkan fotonya saja ya Ustadz. Boleh kalau dicoba nggak apa-apa. Oh, ya, mungkin langsung saja fotonya Ustadz. Ya, jadi di sini Ustadzah jelaskan saja ya Nak ya. Baik. Untuk kegiatan muhadharah, Anandaku, muhadharah di sini itu langsung. Muhadharah di sini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, ketika malam minggu kita mengadakan muhadharah per firqah ya atau per kelompok. Pada malam Seninnya kita mengadakan muhadharah akbar. Jadi untuk muhadharah per firqah di sini Ananda putra dan putri dipisah, kemudian Ananda dibagi ke kelompok. Ya. Kemudian untuk malam Seninnya kita melaksanakan muhadharah akbar yang biasanya dilaksanakan di masjid. Namun kedepannya insya Allah, karena semua tentunya punya cita-cita, ya. Jadi cita-cita kita kedepannya untuk keasramaan muhadharah akbar insya Allah selama 3 bulan sekali kita akan melaksanakannya di luar masjid, bisa jadi di lapangan basket. Kemudian kita
bisa membuat panggung muhadharah akbar. Jadi di sini bagi Ananda yang memiliki skill menata panggung seperti dekorasi ataupun kaligrafi, melukis dan segala macamnya, Ananda bisa tuangkan. Selain itu juga kegiatan muhadharah nantinya yang selama 3 bulan sekali ini, insya Allah tidak hanya bertausiah saja ya, akan tetapi juga menunjukkan bakat atau skill bagi Ananda yang selama ini mungkin masih tersimpan. Jadi di sini saya mohon doanya, semoga kegiatan ini bisa kita laksanakan. Nah selanjutnya Anandaku, ketika malam Minggu dan malam Senin ada kegiatan muhadharah. Di luar dari hari itu ya, selain malam Jumat kita kegiatan tahfidzul Quran. Ketika malam Jumatnya kita kegiatan membaca Al-Maqsurah, kemudian dilanjutkan dengan zikir bersama. Nah, itu dia tadi kira-kira kegiatan tambahan yang ada di asrama. Dan untuk hari Sabtunya, hari Sabtu Ananda melaksanakan ekskul di sekolah. Dan ketika hari Minggu ini biasanya setelah sholat subuh kita ada pengarahan lagi dari musyrif dan musyrifahnya masing-masing. Ya, ini juga ada fotonya. Selain itu, kita mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan asrama atau juga membersihkan kamar Ananda masing-masing. Nah, kira-kira seperti inilah kegiatan gotong royong kita. Nah, Anandaku, pada hari Minggu ini juga ada kegiatan yang tentu ini sangat dinanti-nantikan bagi Ananda. Apa kegiatannya? Yaitu kunjungan dari orang tua Ananda masing-masing. Jadi setiap minggunya, setiap hari Minggu, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 5, di sini Ananda diberikan izin untuk dikunjungi oleh orang tua. Nah, kemarin Ustadz Kepala Sekolah juga menyampaikan, bagi yang hafalannya sudah mencapai target ya, akan diberikan bonus untuk jalan-jalan keluar pada saat kunjungan kedua. Jadi 2 minggu sekali ya, diberikan kesempatan untuk silaturahim ke rumah atau aktivitas dengan orang tua di luar SMP Negeri Madani. Untuk waktunya mulai dari jam 8 sampai dengan jam 16 ya. Jadi jam 16 ini Ananda semua sudah harus kembali ke asrama. Bisa Ananda baca, kemudian bisa dijadikan gambaran bagi Ananda sebelum Ananda masuk ke asrama ini. Ya, baik Anandaku. Nanti bisa kira-kira dibaca sendiri ya untuk PDF-nya. Mungkin kira-kira inilah yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bisa dijadikan gambaran bagi Ananda. Dan kemudian mungkin sebelum Ananda masuk ke asrama, Ananda bisa terapkan kegiatan keasramaan ini di rumah. Supaya apa? Supaya Ananda semua nantinya tidak kaget lagi ketika masuk ke asrama. Jadi Ustazah menunggu Ananda semua di asrama. Semoga kita bisa segera untuk bertemu. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Indah yang sudah memaparkan semua kegiatan yang dilaksanakan di asrama maupun peraturan-peraturannya. Jadi Ananda ketika di asrama nanti silahkan ikuti aturan tata tertib ataupun peraturan yang sudah ada di asrama, semua untuk kebaikan Ananda semua. Baik, jika video atau MPLS ini kurang jelas, nanti Ananda bisa melihatnya kembali di channel YouTube kita, ataupun nanti akan dikirim oleh wali kelasnya masing-masing kepada grup kelasnya.
Baik, terakhir, karena sudah berakhir 2 materi yang disampaikan tadi, kegiatan MPLS SMP Negeri Madani Pekanbaru, tahun pelajaran 2020-2021, yang sudah dilaksanakan selama 3 hari ini, mulai dari hari Senin, Selasa, sampai hari Rabu, berakhir pada hari ini. Ustazah Majelis Guru SMP Negeri Madani Pekanbaru, mohon maaf jika ada perkataan ataupun aplikasi yang kurang jelas. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat kembali di channel YouTube kita. Terakhir kata, Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.